Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan video ini. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faiz Munawar. Saya merupakan mahasiswa Prodi Teknik Industri angkatan 2022 dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan ataupun membagikan kepada teman-teman semuanya terkait dengan proses manufaktur plastik atau manufacturing plastik, di mana video ini dibuat untuk melengkapi nilai dari mata kuliah proses manufaktur. Oke, mungkin selanjutnya kita akan masuk ke materi pembahasan saja. Di sini ada beberapa poin-poin pokok yang ingin coba saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya, di mana yang pertama itu adalah terkait dengan manufaktur plastik. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan plastik dan juga jenis-jenis plastik. Dan yang ketiga dan yang paling penting itu adalah proses manufaktur plastik, di mana di sini saya akan membagikan tentang proses manufaktur plastik menggunakan metode injection molding dan juga metode blow molding. Oke, ini adalah inti pembahasan dalam video ini, dan selanjutnya kita langsung ke poin pembahasannya saja. Oke, manufaktur plastik. Sebelum ke manufaktur plastik, kita harus mengetahui dan juga memahami terlebih dahulu tentang apa sih yang dimaksud dengan manufaktur itu sendiri. Manufaktur itu adalah proses atau kegiatan yang melibatkan pembuatan atau produksi barang secara massal atau dalam jumlah besar menggunakan mesin, peralatan, dan tenaga kerja. Tujuan utama dari manufaktur adalah mengubah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dijual atau digunakan. Jadi dalam manufaktur ini ada beberapa kata kunci yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu adalah proses mengubah suatu bahan mentah, bahan baku, atau raw material menjadi sebuah produk jadi yang siap digunakan dan juga siap untuk dijual. Dimana pembuatannya tentu dalam skala besar ya, dalam skala massal. Nah, setelah mengetahui ataupun memahami dari apa yang dimaksud dengan manufaktur, kemudian kita bisa menarik benang merahnya antara manufaktur dengan manufaktur plastik gitu. Nah, manufaktur plastik itu sendiri adalah pembuatan ya, atau proses mengubah, mengolah, memproduksi suatu bahan mentah plastik ya, dimana bahan mentah ini tentunya beraneka ragam, berbagai macam, tergantung dengan kebutuhan ataupun outputnya itu seperti apa, menjadi sebuah barang jadi yang siap untuk digunakan. Nah, dan barang jadinya ini pun juga beraneka ragam, karena jenis plastik pun beraneka ragam ya, tergantung dari kebutuhan ataupun tergantung dari industri pembuat dari produk plastik tersebut. Dan produk plastik tersebut kemudian dibuat secara massal atau mass production, seperti itu. Secara singkat, manufaktur plastik bisa diartikan seperti itu ya teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang apa itu plastik. Jadi plastik itu adalah salah satu benda yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Plastik ini bisa digunakan sebagai botol kemasan, kemudian sebagai pembungkus atau packaging makanan, kerajinan, peralatan, kebutuhan rumah tangga, peralatan otomotif, wadah penyimpanan, dan berbagai macam kegunaan lainnya. Nah, saya yakin produk plastik ini tentunya sering kali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya. Di rumah kita saja, entah berapa banyak barang yang terbuat dari plastik. Contoh kecilnya saja, itu ada piring dari plastik, kemudian ada sendok plastik, kemudian ada tupperware plastik ya, tempat makanan plastik, ataupun mungkin hingga ke gelas plastik dan lain sebagainya. Bahkan beberapa komponen seperti lemari saja, lemari baju, lemari pakaian itu juga menggunakan plastik ya, menggunakan plastik dalam bahan bakunya.
dan banyak contoh lainnya. Nah, di sini ada salah satu pendapat dari seorang ahli, yaitu Surono 2013 menyatakan pendapatnya mengenai plastik, yaitu senyawa polimer yang unsur pembentuknya atau pembangunnya adalah hidrogen dan juga karbon. Pengertian ini juga sejalan dengan pendapat Nisih tahun 2010 bahwa plastik adalah produk polimerisasi sintetik yang terbentuk dengan dasar kondensasi organik dan campuran zat tertentu. Itu merupakan pengertian plastik menurut para ahli. Plastik ini adalah salah satu makromolekul yang proses pembentukannya melalui tahap polimerisasi ya, seperti yang dikemukakan oleh ahli tadi. Dan polimerisasi itu adalah suatu proses penggabungan dari beberapa molekul sederhana atau monomer menjadi molekul besar yang disebut makromolekul atau polimer melalui suatu proses kimia. Ya, kembali lagi nanti yang namanya plastik akan tidak lepas dari yang namanya proses kimia. Seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis plastik ya. Sebelum ke proses pembuatan, alangkah baiknya kita mengetahui jenis-jenis dari plastik itu sendiri ya. Untuk jenis plastik sebetulnya ada berbagai macam kategorinya, ada beraneka ragam. Namun di sini saya hanya akan membagikan ya, atau membagi kelompok jenis-jenis plastik ke dalam dua bagian saja. Yang pertama yaitu berdasarkan kemampuan daur ulangnya, di mana di sini ada plastik PET, kemudian ada SDPE, kemudian ada P atau PVC, kemudian ada LDPE, kemudian ada PP, kemudian ada PS dan juga others. Ini merupakan kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua yaitu kemampuan ataupun berdasarkan kemampuan pembentukannya kembali. Ada dua, yaitu ada plastik thermosetting dan juga termoplastik. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas satu persatu dari kedua jenis plastik ini. Pertama itu adalah plastik berdasarkan kemampuan daur ulang. Nah, teman-teman pasti di sini seringkali melihat logo ataupun gambar di bawah wadah minuman barangkali atau mungkin tempat makanan, di mana di bawahnya itu ada tanda seperti segitiga ya, ada simbol dari segitiga, kemudian di tengahnya itu ada angkanya antara 1K, 2, 3 atau lain sebagainya. Nah, itu merupakan penanda terkait dengan plastik itu sendiri ya. Nah, kita bahas dari yang nomor 1 terlebih dahulu, yaitu plastik PETE atau polyethylene terephthalate. Nah, jenis plastik ini hanya bisa digunakan sekali pakai saja. Tidak disarankan untuk menggunakan berulang kali, terutama mengisinya dengan air hangat karena lapisan polimer dan zat karsinogenik pada plastik dapat larut ataupun lepas dan menyebabkan kanker pada organ tubuh. Jadi untuk plastik ini hanya disarankan untuk satu kali pakai kemudian langsung dibuang. Itu terkait dengan PETE. Kemudian itu contohnya ada apa saja? Contohnya itu ada botol-botol sampo, conditioner, body wash, dan juga wadah krim dan lotion. Kemudian yang kedua yaitu lambang yang kedua ya, itu ada plastik SDPE atau high density polyethylene, di mana plastik ini adalah plastik yang sering digunakan untuk galon air minum, kemudian botol sampo, dan plastik kemasan tebal lainnya. Jenis plastik ini termasuk golongan plastik yang cukup aman digunakan berulang kali karena paling sering didaur ulang dengan nilai ekonomi dan proses daur ulang yang sederhana. Nah, contohnya ya, seperti yang sebutkan tadi, ada galon air minum, ada botol sampo, dan plastik kemasan tebal lainnya. Oke, kemudian lanjut ke yang nomor 3, P atau PVC ya, atau polyvinyl chloride. Polyvinyl chloride ini adalah plastik yang sering juga disebut dengan plastik beracun karena mengandung berbagai macam bahan kimia beracun yang dapat larut dan berbahaya bagi kesehatan, sehingga perlu dihindari menggunakan jenis plastik ini untuk kemasan makanan dan juga minuman. Nah, oleh karena itu contoh dari produk ini yaitu adalah pipa saluran ya, yang pipa saluran
kemudian juga ada botol deterjen dan lainnya. Dan untuk jenis ini tidak disarankan untuk digunakan pada makanan ataupun minuman. Kemudian yang keempat yaitu ada low density polyethylene atau LDPE ya. Jenis plastik ini terbuat dari bahan low density polyethylene yang bersifat elastis, memiliki daya tahan yang lama, dan dapat digunakan untuk berulang kali. Biasanya terdapat pada kantong plastik ataupun kresek ya. Kemudian ada plastik sampah, tas belanja, hingga bungkus makanan. Kemudian yang kelima itu adalah polypropylen atau PP ya, dimana simbolnya itu dengan angka 5. Contohnya itu ada tutup botol, botol saus, dan juga ada sedotan ya. Untuk polypropylene ini, barang ini pasti dengan simbol baik digunakan sebagai tempat makanan ataupun minuman. Jadi untuk plastik jenis ini cocok digunakan untuk wadah ya, untuk wadah makanan ataupun minuman. Kemudian yang keenam yaitu ada polystyrene atau PS. Contohnya ada tempat makanan, ada styrofoam, kemudian ada tempat telur, sendok, ataupun garpu plastik. Untuk plastik jenis ini, dia terbuat dari polystyrene ya, sesuai dengan namanya. Banyak digunakan untuk yang tempat makan styrofoam dan tempat telur dan lain sebagainya, seperti yang saya sebutkan tadi ya. Plastik ini dapat mengeluarkan stiren yang merupakan zat karsinogen yang dapat menyebabkan kanker. Jadi sangat berbahaya sebetulnya ya, seperti makanan yang sering kita jumpai itu menggunakan styrofoam, itu sebetulnya berbahaya karena styrofoam ini mengandung zat karsinogen yang dapat menyebabkan kanker bila dikonsumsi dalam jangka panjang tentunya. Oke, kemudian yang ketujuh itu ada others. Nah, others ini adalah penggunaan jenis plastik ini untuk makanan atau minuman sangat berbahaya karena bisa menghasilkan racun bisphenol A atau BPA yang bisa menimbulkan kerusakan pada beberapa organ dan mengganggu hormon tubuh. Simbol ini biasanya digunakan pada plastik untuk smartphone case ya, dan juga ada compact disc seperti itu. Nah, itu merupakan plastik berdasarkan kemampuan daur ulang. Nomornya ada nomor 1 sampai dengan nomor 7. Dan setiap nomor itu mewakili salah satu dari jenis plastik berdasarkan kemampuan daur ulangnya. Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke plastik berdasarkan pembentukan kembali. Ada dua ya. Yang pertama itu adalah plastik termoplastik, di mana plastik ini mudah untuk dibentuk kembali dan juga mudah untuk dileburkan ya. Untuk plastik termoplastik ini plastik yang dapat mudah mencair jika dipanaskan pada suhu tertentu, sehingga memungkinkan apabila ingin dibentuk sesuai dengan keinginan. Plastik ini juga sekaligus menjadi jenis yang dapat didaur ulang kembali nantinya. Nah, contohnya ada apa aja? Contohnya ada polyethylene, PE, kemudian ada polikarbonat atau PC, dan juga polystyrene atau PS. Kemudian ada plastik thermosetting. Nah, thermosetting ini kebalikan dari plastik termoplastik ya, dimana dia itu merupakan plastik yang apabila sudah dibuat dalam bentuk padatan, maka plastik itu tidak mudah dibentuk kembali, tidak mudah dicairkan kembali. Pada saat dipanaskan pun dia akan susah ya untuk kembali ke bentuk semula. Dengan sifat ini, maka plastik jenis ini tidak bisa untuk didaur ulang kembali. Contohnya ya, contoh dari thermosetting itu adalah resin, kemudian ada urea formaldehida, dan juga ada resin epoksi. Nah, contoh lainnya ya, untuk plastik termoplastik itu ada botol minuman, kemudian ada kemasan makanan, dan juga ada botol ataupun wadah obat. Dan untuk thermosetting itu digunakan sebagai wadah ataupun komponen dalam elektronik. Tujuannya adalah untuk menghindari dari adanya kebakaran, potensi kebakaran, dan juga agar bisa menahan tegangan listrik itu sendiri. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke proses manufaktur plastik ya. Seperti yang sebutkan tadi, proses manufaktur plastik adalah serangkaian langkah ataupun tahapan yang dilakukan untuk menghasilkan produk plastik dari bahan baku plastik mentah.
Produk ini melibatkan beberapa teknik dan metode yang berbeda tergantung pada jenis produk plastik yang dihasilkan, sifat materialnya, dan tujuan akhirnya. Ada berbagai macam proses manufaktur plastik, yaitu injection molding, blow molding, extrusion, thermoforming, dan compression molding. Namun, pada umumnya, proses yang sering digunakan yaitu adalah injection molding dan juga blow molding, di mana untuk kedua proses tersebut akan saya sampaikan di sini terkait dengan prosesnya itu seperti apa. Ya, kita mulai dari injection molding. Injection molding adalah salah satu metode utama dalam proses manufaktur plastik yang digunakan untuk membuat produk plastik dengan menggunakan cetakan ya, ataupun mold. Proses ini melibatkan pelelehan bahan baku plastik yang kemudian disuntikan atau diinjek ke dalam cetakan untuk membentuk produk akhir. Ini adalah salah satu teknik yang paling umum digunakan untuk pembuatan produk plastik dalam volume besar dan merupakan proses yang sangat efisien dan akurat. Ya, ini adalah contoh dari mesin injection molding ya. Di sini ada beberapa bagiannya. Kemudian ini ada contoh produk yang dihasilkan ataupun dibuat menggunakan proses injection molding. Ada tempat ataupun wadah makanan, kemudian ada juga sendok, dan juga ada mug ya, atau tempat minum. Oke, kemudian kita akan bahas apa sih kelebihan dan kekurangan ketika produk itu dibuat menggunakan proses injection molding ya. Keuntungannya ya, mesin injection molding memiliki tingkat kepresisian yang sempurna dengan mengurangi tingkat kesalahan manufaktur menjadi minimum. Tingkat kompleksitas lebih terperinci, mampu memproduksi part yang sangat rumit sekalipun, memungkinkan ketahanan lama dan kehandalan yang baik. Proses terotomasi untuk menghindari human error, efisiensi biaya yang tinggi, dan ramah lingkungan sehingga tidak menghasilkan sebuah limbah. Nah, di mana ada kelebihan tentunya akan ada sebuah kekurangan ya teman-teman. Kekurangannya yaitu membutuhkan biaya awal yang tinggi. Karena dalam mendesain dan membuat cetakan sendiri, cetakan sendiri itu memakan waktu yang lama, terutama untuk berbasis proyek dengan tingkat kompleksitas yang sangat rumit dari berbagai dimensi sudut. Itu kekurangannya. Oke, kemudian ini ada bagian-bagian ya dari mesin injection molding ya. Dan untuk prosesnya, saya di sini ada sebuah video yang menjelaskan tentang proses manufaktur plastik menggunakan metode injection molding. Mungkin kita akan membahas dan juga menyaksikannya secara saksama ya teman-teman semuanya. Oke, kita mulai saksikan videonya teman-teman. Jadi di sini ada sebuah prinsip ya, prinsip injection molding. Nah, ini adalah sebuah cetakan molding ya, sudah namanya molding tentunya akan memiliki sebuah cetakan atau yang kita sebut sebagai mold. Dan ini ada mesin ya, injection molding tool atau alat injeknya. Kemudian ini adalah contoh mesin ya, mesin dari injection molding seperti yang sebelumnya saya paparkan pada slide sebelumnya. Oke, untuk prosesnya yang pertama itu adalah kita memasukkan material bahan plastik. Material ini berupa biji-biji plastik ya. Nah, kemudian biji tersebut dimasukkan ke dalam hopper. Nah, dalam mesin injek ini terdapat skru ya, dengan memiliki 3 bagian zona. Nah, bahan baku plastik atau biji plastik kemudian akan masuk ke dalam pemanas ya, pemanas dan didorong melalui skru. Kemudian bahan plastik yang sudah leleh tadi akan diinjek atau akan disuntikan oleh skru ke dalam mold. Nah, kemudian cairan biji plastik atau bahan plastik akan mengikuti bentuk mold. Kemudian menunggu proses pendinginan.
Setelah dingin, kemudian mold akan terbuka dan menghasilkan produk plastik. Nah, untuk prosesnya hanya seperti itu saja teman-teman secara konsep dasarnya. Mungkin untuk aplikasinya di dunia industri ya, ada berbagai macam jenis mesinnya, namun secara konsep hampir sama seperti ini teman-teman. Proses ini akan terus berulang kali. Oke, itu merupakan prinsip ya. Prinsip ataupun konsep dari pembuatan injection molding. Oke, itu merupakan konsep sederhana dari pembuatan produk plastik menggunakan injection molding. Kemudian kita langsung ke proses yang kedua, yaitu proses pembuatan plastik menggunakan blow molding. Nah, jika teman-teman searching ya ke Google, blow itu merupakan tiup ya, dapat diartikan sebagai tiup. Sehingga untuk proses ini seringkali disebut juga dengan proses tiup, proses meniup ke dalam sebuah cetakan. Nah, ini ada beberapa jenis ya ataupun hasil produk dari proses blow molding, dimana di sini ada safety cone, kemudian ada housing kipas, dan juga ada kursi plastik yang seringkali kita lihat di stadion ya. Oke, kemudian kita akan bahas kelebihan dan juga kekurangan dari injection molding ini. Mohon maaf, kekurangan dan kelebihan dari blow molding ya, saya kurang tepat dalam penulisannya, mohon dimaafkan. Kita lihat kelebihan dan kekurangannya apa sih dalam menggunakan proses blow molding ini. Oke, pertama kelebihannya yaitu banyak keuntungan yang didapatkan dari penggunaan proses blow molding jika dibandingkan dengan metode pencetakan plastik lainnya. Salah satunya blow molding merupakan metode alternatif hemat biaya karena pengganti pencetakan injeksi, karena biaya produksi dan mesinnya tergantung dari jenis blownya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan proses injeksi yang tadi. Kemudian untuk penggunaan metode blow molding juga dapat mengurangi flash ya, ataupun bulir kecil tetesan plastik yang mengering di sekitar permukaan produk. Munculnya flash pada produk akhir membutuhkan tahap finishing tambahan untuk mengamplas atau menghilangkan flash tersebut. Itu kelebihannya. Kemudian untuk kekurangannya ya, kekurangannya itu adalah terdapat pada keterbatasan desain, di mana proses blow molding cenderung lebih cocok untuk produk dengan bentuk sederhana dan dinding tipis. Produk untuk kompleksitas yang tinggi atau dinding tebal mungkin sulit dihasilkan dengan proses ini. Keterbatasan material ya, tidak semua jenis plastik dapat digunakan dalam blow molding karena bahan plastik harus memiliki karakteristik tertentu untuk dapat diolah dengan baik. Kemudian kekuatan dan ketahanan produk yang diproduksi dengan blow molding mungkin memiliki kekuatan dan ketahanan yang lebih rendah dibandingkan dengan produk yang diproduksi menggunakan proses lain seperti injection molding ataupun thermoforming, seperti itu. Nah, seperti yang disebutkan tadi, blow ini merupakan tiup ya. Jika teman-teman perhatikan, blow itu adalah tiup ya. Mohon maaf, ini saya ada kesalahan lagi dalam penulisannya. Kita bahas, blow itu merupakan proses pengolahan plastik yang melibatkan pemanasan plastik tabung ya, dikenal sebagai preform atau parisen, sampai plastik lelehnya dan kemudian memasukkannya ke dalam rongga cetakan. Kemudian kompresi udara digunakan untuk mengembangkan plastik lunak seperti balon sehingga mengikuti bentuk rongga dari mold. Banyaknya plastik yang digunakan dan besarnya tekanan udara akan menentukan ketebalan dari produk akhirnya. Oke, seperti itu. Kemudian
untuk lebih jelasnya ya, kita akan melihat bagaimana proses dari blow molding ini. Mohon maaf, bukan injection molding tapi blow molding ya teman-teman semuanya. Oke, kita lihat prosesnya. Ini merupakan salah satu industri manufaktur botol plastik ya teman-teman, dimana ini kita akan melihat bagaimana proses ataupun cara kerja dari mesin blow plastik itu. Nah, ini adalah materialnya berupa bentuk granula ya ataupun butiran. Nah, raw material itu akan dimasukkan ke dalam hopper seperti yang tadi. Prinsipnya sama. Nah, untuk material yang sudah dipanaskan tadi kemudian akan dijepit ya melalui mold. Kemudian setelah itu akan ditiup dengan tekanan tertentu sehingga dia akan mengikuti bentuk dari moldingnya. Sama seperti prinsip balon ditiup ya teman-teman, sehingga dia akan mengikuti bentuk dari mold ataupun cetakannya. Dan ini adalah produk yang dihasilkannya atau produk akhirnya. Oke, itu secara sederhana merupakan proses dari blow molding ya. Sekali lagi teman-teman, ini proses blow molding seperti itu ya. Oke, mungkin untuk pembahasannya sampai di sini dulu ya teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun mungkin kekeliruan dalam penulisan materi. Saya mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk like juga ya teman-teman, untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.